Perilaku orang yang meningkatkan kualitas akhlak. Dengan memahami metode meningkatkan kualitas akhlak, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Setelah kita memahami metode, ada metode ta'sariat, metode pengembangan diri, metode kesufian, diharapkan bagi kita itu memiliki sifat sikap seperti memahami metode bisa meningkatkan kualitas akhlak seseorang. Bukan hanya metode yang disampaikan oleh Al-Ghazali, tetapi juga metode-metode lain. Karena metode untuk meningkatkan kualitas akhlak itu banyak sekali. Di antaranya itu adalah metode Al-Ghazali. Seseorang dan cara penerapannya berbakti kepada orang tua dengan semaksimal mungkin. Ini contohnya ya. Misalnya dengan cara merawat jika beliau sudah tua dan berkata perkataan yang baik. Mengetahui contoh yang memiliki kualitas akhlak, siapa saja yang kualitasnya akhlak, mengidentifikasi hikmah dan kualitas peningkatan akhlak. Apa saja manfaat kalau kita meningkatkan akhlak, apa saja ruginya kalau kita tidak meningkatkan akhlak. Jadi ini penalaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kita praktekkan akhlak, kita tingkatkan kualitas akhlak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita meningkatkan kualitas akhlak? Pasti ada efek positif, pengaruh positif di dalam kehidupan kita kalau kita meningkatkan kualitas akhlak. Yang menghiasi akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh orang yang memiliki kualitas akhlak. Ini sebagai salah satu contohnya dari sekian banyak contohnya. Contoh kehidupan Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri dari Rasulullah, merupakan contoh dan teladan bagi kehidupan suami istri yang bahagia. Ali senantiasa membantu Fatimah dalam mencari keredaan dan kerelaan Ali serta memberikan rasa gembira. Terhadap suaminya. Pembicara mereka penuh dengan adab dan sopan santun. Ini Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ini dalam contoh hal keluarga. Dari hal contoh bergaul itu ada juga sangat banyak. Makanya kita bisa membaca buku-buku berkenaan dengan akhlak, mencari pengalaman-pengalaman dari para ulama, contoh yang mana contoh tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Sejarah itu menjadi hikmah bagi kita. Sejarah para ulama itu menjadi hikmah bagi kita, pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, agar kita teladani, agar kita mendapatkan manfaat yang banyak dari pengalaman dari sejarah ulama-ulama yang meningkatkan kualitas akhlaknya. Faktor-faktor peningkatan kualitas akhlak. Faktor yang mempengaruhi kualitas akhlak itu ada 3 aliran yang sudah amat populer. Ada aliran nativisme, ada faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, adalah faktor pembawaan dari dalam bentuknya, dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain. Aliran ini nampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia. Dan hal ini kelihatan erat kaitannya dengan pendapat aliran intuisisme dalam penentukan baik dan buruk. Aliran ini tampaknya kurang menghargai atau kurang memperhitungkan pembinaan dan pendidikan. Artinya, kalau menurut faktor mempengaruhi kualitas akhlak, menurut aliran nativisme ini masih memiliki kekurangan, yaitu dalam hal menghargai dan kurang memperhitungkan pembinaan dan pendidikan. Kemudian ada aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Ini berhubungan dengan faktor ekstern tadi, yang dari luar, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sosial, yang termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pembinaan yang diberikan baik terhadap seorang, maka baiklah orang itu, begitu juga sebaliknya. Aliran ini tampak lebih percaya kepada peranan yang diberikan oleh dunia pendidikan dan pengajaran.
faktor dari dalam, yaitu pembawaan dari dalam diri seseorang atau fitrah yang suci yang merupakan bakat yang dimiliki itu sejak lahir. Kemudian ada aliran konvergensi, yakni aliran yang sesuai dengan agama Islam. Nah, berarti ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Aliran yang sesuai ini adalah contohnya aliran konvergensi. Yang dapat dipahami dari ayat berikut ini. Dan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu itu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia memberi potensi untuk mendidik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Senebari potensi tersebut harus disukari dengan cara mengisinya dengan ajaran dalam hal pendidikan, sesuai juga dengan ajaran Islam. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas akhlak, yang salah satu caranya adalah tafaqquh fiddin, yang mendalami ajaran agama. Kemudian hikmah peningkatan kualitas akhlak. Adapun hikmah peningkatan kualitas akhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi hal yang dilarang syarak. Nah, kita akan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Orang yang terbiasa sholat tahajud, orang yang terbiasa sholat jamaah di masjid, yang sudah dibiasakan, ya itu akan mudah untuk dilakukan untuk kemudiannya. Berbeda dengan orang yang tidak terbiasa. Orang yang tidak terbiasa ya otomatis dia suatu ibadah tertentu berat rasanya bagi dia karena dia terbiasa. Dapat kemudian hikmah peningkatan kualitas akhlak, ya, dapat meningkatkan kemampuan baik yang ada pada diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya di sini kita itu sudah ada pengalaman dalam meningkatkan kualitas akhlak. Ketika kalau kita ketahui kan iman itu yazid wa yanqus, kadang turun kadang naik. Ketika iman kita akan turun, ya kita berusaha berdasarkan pengalaman yang ada, berusaha untuk meningkatkan kualitas akhlak kita, meningkatkannya supaya jangan turun ya kualitas akhlak kita. Ya, karena memang iman yang turun, yazid wa yanqus, ini iman yang berkurang kadang bertambah. Ketika kurang kita berusaha dengan mujahadah. Makanya tadi ada cara mujahadah dengan semaksimal mungkin agar iman kita selalu meningkat ya, dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya pengalaman kita. Makanya kita harus tahu ilmu, harus tahu metode dalam hal meningkatkan kualitas akhlak. Ya, harus tahu metode, harus tahu caranya. Seperti itu tadi, metode ta'sariyat, metode pengembangan diri, metode kesufian, ya, semua itu akan mengantarkan kita sukses, mengantarkan kita menuju kepada Allah, ya, menjadikan Allah ridho kepada kita. Ya, kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita, ya akan mudah kehidupan kita, akan bahagia kita dunia dan di akhirat. Ya, kemudian hikmah yang lainnya dengan meningkatkan kualitas akhlak, dapat berinteraksi sosial. Ya, kita sangat mudah berinteraksi dengan orang lain, baik anak, baik sesama kita, ataupun orang yang lebih tua daripada kita, atau beda tingkatan. Ya, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih pandai, dan lain sebagainya. Apapun orangnya, kita bisa berinteraksi sosial. Kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan, ya, karena kita tidak membedakan orang lain dengan meningkatkan kualitas akhlak. Karena derajat seseorang, ya, di dalam agama Allah tidak melihat kepada suarikum, artinya Allah
La yanzuru ila suwarikum bajasamikum. Allah itu tidak melihat kamu itu dari bentuk rupa dan wajah, dari bentuk wajahmu dan rupamu. Tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu, yaitu ketakwaan. Allah melihat takwa yang ada di dalam dirimu. Karena status seseorang di mata Allah bukan berdasarkan pangkat, jabatan, tetapi Allah menilai seorang dari takwanya. Dan siapa yang tahu siapa yang lebih takwa? Hanya Allah dan diri kita sendiri. Tidak bisa kita menilai 100% orang yang lebih bertakwa. Kita hanya bisa memprediksi. Dapat berinteraksi sosial diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan permusuhan karena sudah ada pengalaman kita dalam hal meningkatkan kualitas akhlak. Kemudian dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah mahdhah, ibadah yang ditentukan waktu, syarat dan rukunnya seperti puasa, sholat, kemudian ataupun ibadah ghairi mahdhah, ibadah yang tidak ada syarat dan rukunnya. Tidak seperti ibadah sholat yang punya ada syarat dan rukunnya. Contoh ibadah ghairu mahdhah ini seperti kita belajar online ini merupakan ibadah ghairu mahdhah yang mendapatkan ibadah dengan ada 2 syarat jika kita ikhlas kemudian sesuai dengan syariat Islam. Itu saja. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.